Waalaikumsalam. Mari, masuk duduk. Dari mana nih? Kami dari Universitas Hairun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Pak. Ya. Perlunya di mana? Jadi kami ditugaskan dari kampus buat turun ke masyarakat, tepatnya di Kelurahan Sasa RT 12 ini, untuk mewawancarai Bapak selaku Ketua RT di RT 12 ini. Baik. Sebelumnya mohon maaf, Bapak atas nama siapa? Bapak Jufri Misbah. Bapak sudah berapa lama menjabat sebagai Ketua RT? Ya, kurang lebih sekitar 3 tahun. Jadi begini Pak, terkait dengan program pemerintah nih, khususnya di Kota Ternate, di sektor kebersihan lingkungan. Yang kita tahu sekarang ini lagi marak-maraknya membahas tentang kebersihan lingkungan. Kalau dari Bapak sendiri, gimana kira-kira pendapat Bapak tentang kebersihan lingkungan di RT 12 ini? Alhamdulillah sejauh ini kebersihan lingkungan di RT 12 baik, meskipun minim fasilitas, tapi masih terjaga dengan baik lah. Sampah kan ada yang organik dan non-organik. Kira-kira kalau di lingkungan ini jenis sampahnya dominannya seperti apa, Pak? Yang organik. Menurut Bapak, seberapa pentingnya sih kebersihan di lingkungan RT 12 ini? Saya kira seberapa pentingnya kebersihan di lingkungan RT 12 ini bukan cuma di RT 12, tapi di semua lingkungan. Namun kami di RT 12 ini menjadi program utama yang mana menyampaikan kepada semua warga supaya dapat menjaga kebersihan di lingkungan masing-masing. Iya, kita kan semua tahu nih bahwa kebersihan lingkungan pastinya berdampak baik bagi masyarakat di sekitaran RT 12 ini. Kira-kira bagaimana kiat-kiat Bapak atau mungkin apa yang Bapak programkan untuk tetap menjaga kebersihan di lingkungan RT 12 ini, Pak? Program kami yaitu menyampaikan selalu di media sosial, khususnya di grup RT, agar senantiasa kepada warga selalu berperan aktif menjaga lingkungan masing-masing, baik melalui baliho, kadang-kadang juga sesering ada pemantauan langsung di lingkungan. Jadi memang belum keseluruhan sih, tapi selalu ada pemantauan terus di lingkungan. Bagaimana peran masyarakat dalam program Bapak yang satu ini? Peran masyarakat sangat baik karena dengan ketersediaan kekurangan fasilitas, tapi masyarakat senantiasa terus menjaga lingkungan dengan cara membakar sampah di tiap-tiap masing-masing lingkungan. Ada sebagian lain juga yang mencari solusi alternatif membuang sampah pada titik-titik tertentu yang disediakan oleh pemerintah, dan hal-hal lainlah yang dianggap perlu untuk menyelesaikan persoalan sampah itu. Itulah yang menjadi peran masyarakat di sini. Pak, jadi bagaimana tanggapan dan atau mungkin harapan Bapak tentang kebersihan di lingkungan RT 12 ini dan di Kota Ternate pada masa yang akan datang, Pak? Ya, saya kira harapan saya untuk di lingkungan RT 12 ini masyarakat terus berperan aktif menjaga, karena kesehatan menjadi kebutuhan utama setiap manusia, sehingga pentingnya menjaga lingkungan dari segala sampah dan apa-apa yang menjadi penyebab daripada penyakit. Maka salah satu faktor yang menjadi sasaran adalah menjaga kebersihan. Harapannya mudah-mudahan pemerintah setempat juga dapat memberikan fasilitas yang baik, karena saya sudah sampaikan sebelumnya tadi sangat minim untuk fasilitas di RT 12 ini, baik melalui kelurahan, pemerintah kota, melalui kelurahan ya. Apalagi sekarang kan mobil belum pernah masuk di sini, dulu pernah masuk, tapi sekarang sudah tidak ada lagi
Maka harapan kepada pemerintah kota agar supaya menyediakan fasilitas agar mengatasi soal sampah di lingkungan RT 12 juga. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum. Apa? Mohon maaf Kak, boleh minta waktunya untuk diwawancarai? Bisa nanti di sana ada. Halo Kak, Halo, dengan siapa? perkenalkan nama saya Farisa Maja dan teman saya Muhammad Afal Hussein. kami berdua dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi manajemen dari Universitas Hairun Ternate. Sebelumnya dengan kakak siapa? Baik, Sudah berapa lama kakak tinggal di Kelurahan Sasa RT 12 ini? 5 tahun. Pandangan kakak mengenai sampah yang ada di RT 12 ini? Baik, menurut pandangan saya mengenai sampah di RT 12 bahwa sampah yang ada di RT 12 ini dampaknya sangat buruk karena kenapa di tingkat mahasiswa dan juga masyarakat tidak mempunyai soal kesadaran mengenai pembuangan sampah dan juga kesalahan daripada pemerintah desa Sasa tidak mampu untuk menyediakan tempat sampah. Nah, itu kesalahan daripada mahasiswa, masyarakat dan juga pemerintah. Mungkin itu saja. Bagaimana saran dan harapan kakak ke depan mengenai kebersihan di RT 12 ini? Mengenai saran dari saya, pertama pemerintah harus mampu menyediakan program mengenai baksos pembersihan lingkungan di Kelurahan Sasa dan juga kesadaran dari masyarakat sudah mampu untuk membuang sampah pada tempatnya. Jadi bukan hanya tugas-tugas daripada pemerintah, tapi juga tugas daripada mahasiswa dan juga masyarakat supaya dalam satu lingkungan itu tidak terdampak oleh sampah. Untuk harapan kedepannya itu Kelurahan Sasa RT 12 sudah tidak tercemari oleh sampah dan juga di pinggiran got sama pinggiran jalan itu sudah tidak namanya juga sampah. Mungkin itu saya harapan dari saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Kak sudah meluangkan waktu untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari kami. Sama-sama. Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Salam. Nah, bagaimana? Ayo, masuk. Ayo, masuk. Dari mana adik-adik? Baik Pak, kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi manajemen Universitas Hairun Ternate. Semester? 1. Oh, semester 1 baru berarti. Ya Pak. Terus apa yang bisa saya bantu? Di sini kami mewawancari Bapak tentang lingkungan yang ada di RT 12 ini, tentang sampah. Ya. Pak, boleh tahu atas nama Bapak siapa? Nama lengkap apa nama panggil nih? Nama lengkapnya Nama lengkap Hartono Haji Adam. dipanggil. Biasa dipanggil Tono. Baik. Ini Pak, terkait dengan kegiatan program studi kami Pak, kami ingin bertanya-tanya sedikit tentang kebersihan lingkungan di RT 12 ini Pak. Terkait dengan sampah rumah tangga nih Pak, biasanya Pak buang di mana? Sampah. Sampah rumah tangga.
Iya, untuk sementara karena memang belum ada tempat penampungan umum khususnya di RT 12. Dulu sih ada di depan masjid tapi sudah bongkar atau rusak atau apa. Jadi untuk sementara alternatif sampah orang buang di depan, orang tampung di depan rumah. Terus kemudian kalau misalkan sudah agak menumpuk orang bakar. Jadi orang belum bawa kemana-mana, orang masih tampung di depan rumah baru bakar. Oke. Baik. Terkait dengan fasilitas di sini tuh sampah di sini biasa diangkut berapa kali seminggu? Saya belum, untuk kelurahan Sasa saya belum tahu ya di RT-RT lain, tapi khusus di RT 12 belum ada transportasi khusus pengangkutan sampah ya, belum masuk di RT 12 gitu. Kayak misalkan mobil sampah, kaisar apa segala macam itu belum masuk. Jadi alternatif terakhir kita itu. Orang sempat beberapa kali buat rapat rembuk dengan bersama KMT, bersama warga, orang cari solusi soal sampah, ya kan? Dan ada beberapa tawaran soal solusi, di antaranya orang buat tempat TPU masing-masing di rumah dengan cara apapun, apakah dicor ataukah pakai drone potong. Itu sempat ada beberapa solusi itu. Dan awal sempat jalan, tapi ya begitulah namanya warga manusia, sempat berjalan beberapa ini karena ada kendala satu dan lain hal, sehingga sampai sekarang belum terrealisasi. Ya, jadi intinya untuk RT 12 Kelurahan Sasa belum ada transportasi dalam tanda kutip ya dari pemerintah ya, belum masuk. Bagaimana pandangan Bapak terkait peran warga yang ada di RT 12 ini? Apakah mereka masih membuang sampah sembarangan atau sudah sesuai dengan prosedur? Oke. Kalau pertanyaan tanggapan soal peran warga, saya pikir lebih tepatnya tanya ke Ketua RT, karena dia yang punya kuasa untuk cek lingkungan seluruhnya. Tapi tidak masalah, kebetulan saya juga kurang lebih aktif di lingkungan sini, ya. Jadi saya kasih tanggapan terhadap apa. Nah itu tadi saya ulang, memang sempat karena memang sebelumnya itu ya boleh dibilang amburadul soal penanganan sampah, pembuangan sampah, dan terus sempat rembuk bikin rapat, terus cari solusi yang tadi saya jelaskan dari awal. Kemudian ada solusi-solusi, tawaran-tawaran, bikin ini, bikin itu, segala macam. Tapi akhirnya karena ada sesuatu lain hal, kesibukan masing-masing dan sebagainya, akhirnya belum terwujud. Tapi untuk kesadaran saya rasa sudah alhamdulillah bagus rata-rata. Ya kan, karena satu misalnya ada yang punya mobil pribadi, ya kan, itu sampah biasa dia tampung di karung. Kebetulan dia ada jalan ke atas ke kota, dia bawa, dia buang di tempat penampungan sampah yang terdekat. Terus yang kedua yang apa namanya, masih banyak dari warga sini, kebetulan saya juga sama. Jadi sampah itu tampung di depan rumah, terus kemudian dibakar, sampai kemudian dibakar. Nah memang sih ada beberapa warga yang masih boleh dibilang bukannya belum sadar, tapi memang ada beberapa yang alternatif terakhirnya yang di rumah dekat-dekat berangka itu masih buang di berangka. Nah, tapi kemarin juga beberapa waktu lalu juga sempat Ketua RT juga sudah sempat kasih ultimatum, kasih apa namanya, kasih teguran, terus solusi kepada warga kalau bisa jangan terlalu buang ke berangka. Kalau bisa tampung di depan rumah, bakar, atau kalau misalkan ada kendaraan tampung di karung terus bawa. Jadi soal kesadaran alhamdulillah, kalau hemat saya sih 70-80% sudah mulai ini. Tapi ada beberapa yang masih buang-buang sembarangan tapi tidak seberapa. Ekspektasinya kecil. Nah, Pak, bagaimana peran pemerintah kelurahan terkait pengelolaan sampah di RT 12 ini? Peran pemerintah kelurahan, ya. Sebelumnya orang sempat usulkan kepada Ketua RT, ya kan, dari
itu usulan itu hanya bersifat person, kadang-kadang kita coba-coba dan coba segala macam. Kalau bisa buat pengadaan, usulkan ke kelurahan buat pengadaan kaisar atau apa khusus RT 12 ataupun misalnya 3 RT 1 kaisar begitu. Itu sudah kurang lebih 2 tahun lalu kurang usulkan itu. Dan alhamdulillah ketua RT juga teruskan itu ke pemerintah kelurahan dan ya alhamdulillah ada respon. Kalau tidak salah berapa ya 2 hari lalu atau 3 hari lalu tuh ketua RT sempat kirim di grup RT, di grup orang bahwa sudah ada pengadaan dari pemerintah kota, ada 2 unit atau 3 unit kaisar sudah tersedia di kelurahan Sasan. Nah kita sih berharap mudah-mudahan ada peran dari pemerintah kelurahan bahwa dengan pengadaan 3 unit 2 atau 3 unit kaisar itu bisa beroperasi di seluruh RT kelurahan Sasan termasuk RT 12. Nah, jadi kalau misalkan itu ada ya berarti penanganan sampah khususnya di RT 12 itu bisa teratasi. Ya, artinya ya, sudah ada sedikit peran dari pemerintah kelurahan terhadap lingkungan sini kurang lebih begitu. Ya, oke. Habiskan. Pak, terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan kami. Jangan bosan-bosan Pak, mungkin kedepannya kami akan datang lagi Pak. Oh siap, siap. Dengan senang hati. Terima kasih Pak. Oke, sudah.